Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Dwi Septianti Priyadi dari kelas 2C jurusan S1 Keperawatan, Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas komunikasi dalam keperawatan. Sebelum kita masuk ke bagian contoh praktek, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai materi tentang komunikasi. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan dan atau keperawatan, komunikasi merupakan suatu proses untuk menciptakan hubungan antara tenaga kesehatan dengan klien atau pasien, dokter atau perawat dengan tim kesehatan lain, dan tenaga kesehatan dengan keluarga atau masyarakat, dalam menggali data atau informasi, guna mengidentifikasi masalah-masalah klien dan membuat rencana tindakan, serta mengimplementasikan serta melakukan evaluasi tindakan-tindakan pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan. Hubungan saling membantu sangat diperlukan untuk memberi support kepada klien atau pasien. Oleh karena itu, keterampilan tenaga kesehatan dalam teknik-teknik komunikasi efektif dan terapeutik sangat diperlukan. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien. Pelaksanaan komunikasi terapeutik bertujuan untuk membantu pasien memperjelas penyakit yang dialami, juga mengurangi beban pikiran dan perasaan untuk dasar tindakan, guna mengubah ke dalam situasi yang lebih baik. Tahapan komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada fase prainteraksi. Prainteraksi dimulai sebelum kontrak pertama dengan klien. Yang kedua itu ada fase orientasi. Fase ini dimulai ketika perawat bertemu dengan klien untuk pertama kalinya. Hal utama yang perlu dikaji adalah alasan klien minta pertolongan yang akan mempengaruhi terbinanya hubungan perawat-klien. Dalam memulai hubungan, tugas pertama adalah membina rasa percaya, penerimaan dan pengertian komunikasi yang terbuka, dan perumusan kontrak dengan klien. Yang ketiga ada fase kerja. Pada tahap kerja dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan adalah memberi kesempatan pada klien untuk bertanya, menanyakan keluhan utama, memulai kegiatan dengan cara yang baik, melakukan kegiatan sesuai rencana. Perawat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan pola-pola adaptif klien. Interaksi yang merumuskan akan menciptakan situasi suasana yang meningkatkan integritas klien dengan meminimalisasi kekuatan, ketidakpercayaan, kecemasan, dan tekanan pada klien. Yang terakhir itu ada fase terminasi. Pada tahap terminasi dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan oleh perawat adalah menyimpulkan hasil wawancara, tindak lanjut dengan klien, melakukan kontrak, waktu, tempat, dan topik, mengakhiri wawancara dengan cara yang baik. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Bagaimana kondisi orang tua Ibu hari ini? Apakah sudah lebih baik dari hari kemarin? Alhamdulillah orang tua saya sudah lebih baik dari hari kemarin. Syukurlah kalau begitu. Perkenalkan, saya perawat Vanisha. Saya perawat yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore. Apakah benar ini dengan keluarga pasien dari Tuan Manda? Iya, benar, saya anaknya. Nama Ibu siapa? Nama saya Desa Suci Amalia. Biasanya Ibu dipanggil apa? Biasanya saya dipanggil Deska. Baik, Ibu Deska. Oh iya, Bu Deska. Sudah berapa kali Ibu ke rumah sakit ini membawa orang tua Ibu dengan penyakit yang seperti ini? Kebetulan saya membawa orang tua saya dengan penyakit hipertensi ini sudah yang kedua kalinya, Sus. Baiklah, di sini saya akan mengajak Ibu berdiskusi tentang penyakit hipertensi.
Waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Bisa kita mulai sekarang? Ya, silakan. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu tahu apakah itu penyakit hipertensi? Saya hanya mendengar, tapi saya tidak tahu hipertensi itu apa. Baik Bu, akan saya jelaskan. Penyakit hipertensi itu adalah di mana tekanan darah berada di atas normal. Biasanya kisaran 140 per 90 mmHg dan akan dikatakan parah apabila tekanan darahnya berada di kisaran 180 per 120 mmHg. Oh, begitu. Apakah Ibu tahu penyebab dari hipertensi itu apa? Kebetulan saya tidak tahu, Sis. Penyebab hipertensi itu biasanya masalah tiroid, masalah ginjal, terus obat-obatan seperti flu, pil KB, obat-obatan pereda rasa nyeri yang dijual bebas, dan obat-obatan terlarang. Oh, begitu. Kebetulan ibu saya juga sering mengeluh pusing. Apakah itu salah satu dari gejala hipertensi, Sus? Ya Ibu, benar. Pusing itu merupakan salah satu gejala hipertensi. Selain pusing, gejala hipertensi itu ada lemas, sakit dada, sesak napas, dan adanya darah di dalam urin. Lalu cara mencegah penyakit hipertensi itu seperti apa, Sus? Untuk pencegahannya bisa dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak merokok, mengurangi mengkonsumsi minuman beralkohol, rutin berolahraga, dan mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan. Oh iya, pada saat orang tua Ibu terkena penyakit hipertensi, apa yang pertama kali Ibu lakukan? Saya langsung membawa orang tua saya ke rumah sakit karena saya sendiri tidak tahu cara mengobatinya. Ya, tindakan Ibu benar. Lebih baik kita periksa ke pelayanan kesehatan daripada memberikan obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya. Malah itu akan membuat kondisi orang tua Ibu lebih parah. Begitu. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Sepertinya saya cukup paham dengan apa itu hipertensi, jadi saya tidak ingin bertanya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan bertanya kepada Ibu. Silakan. Bisakah Ibu jelaskan kembali apa itu hipertensi? Hipertensi itu kondisi di mana tekanan darah rendah melebihi batas normal, yaitu kisaran 140 per 90 mmHg, dan dapat dikatakan parah jika tekanan darah itu sendiri melebihi 180 per 120 mmHg. Ya, bisakah Ibu jelaskan atau sebutkan kembali penyebab dari hipertensi tersebut? Penyebabnya itu tumor kelenjar adrenal, mengonsumsi obat flu, mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas, masalah tiroid, masalah ginjal, dan mengonsumsi obat terlarang. Ya, dan bisakah Ibu menjelaskan kembali pencegahan dari hipertensi tersebut? Pencegahannya itu sendiri memakan makanan yang sehat, rutin berolahraga, mengurangi asupan garam, mengurangi konsumsi kafein berlebihan, dan yang terakhir, sebutkan gejala dari hipertensi tersebut. Gejalanya yaitu lemas, pusing, nyeri dada, sesak napas, Dan adanya darah yang tergumpal di urin. Baik, karena Ibu sudah paham dan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, dan saya ada pekerjaan lain, saya akhiri diskusi hari ini. Terima kasih sebelumnya, Sus,
apabila nanti ada keluhan lain terhadap bapak saya, apakah saya bisa berdiskusi dengan suster? Dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Apabila ada keperluan atau butuh yang lain-lain, Ibu bisa menghubungi saya atau Ibu bisa langsung ke ruangan perawat. Saya doakan semoga orang tua Ibu lekas sembuh. Amin. Saya permisi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.